Tekad Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia tak pernah surut. Demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa Indonesia, para senator terus berjuang dengan segala keterbatasan agar perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 dapat segera diwujudkan. Sangat diyakini, perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi landasan kuat mengatasi masalah kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Perubahan dapat mendorong pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel berdasarkan prinsip hukum, demokrasi, dan keadilan, karena tercipta keseimbangan tatanan politik dalam prinsip ketatanegaraan yang baik. Penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa ternyata masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Akumulasi keresahan masyarakat berujung pada munculnya sebuah kehendak untuk melakukan penataan kembali terhadap sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar 45. Komponen masyarakat yang terlibat penuh yang meliputi para pakar, akademisi, dan prominent ahli dari 75 perguruan tinggi di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda, mahasiswa, serta lembaga-lembaga kajian ketatanegaraan, lembaga kajian konstitusi di seluruh Nusantara. Kelompok anggota DPD RI MPR yang melibatkan tim 9 plus sebagai pakar konstitusi telah berhasil merumuskan isu-isu strategis dan terkaji secara akademis ke dalam norma naskah usul perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif. Rumusan naskah yang telah melalui pengkajian dan review mendalam secara akademis adalah merupakan kristalisasi aspirasi seluruh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik konstitusi. Naskah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah RI ini dalam hemat saya sungguh merupakan mahakarya. Artinya bukan hanya penyempurnaan, penambahan, tapi juga ada penancaman beberapa pasal 115. Jadi ada juga beberapa pelurusan dan saya kira satu naskah yang harus dipakai sebagai rujukan andai kata kemudian dilakukan perubahan pasal 37 Undang-Undang 45 ini. Kami melihat sangatlah wajar dan positif kita berbicara tentang konstitusi kita setelah satu dasawarsa kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal-pasal hasil perubahan pertama hingga keempat masih terdapat pasal-pasal yang tidak atau kurang mencerminkan kaidah-kaidah fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan terkesan carut-marut bila dibandingkan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Saya dapat menyimpulkan bahwa memang secara akademis ada temuan yang sangat kuat adanya beberapa kelemahan dalam konstitusi sehingga boleh dikatakan perubahan Undang-Undang Dasar memiliki signifikansi yang cukup besar, cukup tinggi. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kami menyambut gembira terselenggaranya Salat Nasional ini
Dan saya rasa Sarasya Nasional ini memiliki bobot yang sangat tinggi oleh karena dihadiri para tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki kompetensi yang sangat tinggi berkaitan dengan tema Sarasya ini. Kalau ditanya apakah urgensi perubahan 5 ini, saya jawab lebih tegas, memang urgen. Ya, tidak ada pilihan jawaban lain, urgen. Saya mempunyai alasan mengapa saya setuju. Pertama, secara mikro, DPD sebagai lembaga tinggi kemudian tidak jelas kerjaannya kan aneh. Adanya ini kan karena tidak jelas kerjaan. Berarti kan kesalahan pada desain. Bagaimana bisa sebuah lembaga tertinggi kemudian diskusi? Saya ketemu di sana dengan pakar-pakar seperti Pak Saidiman, seperti Pak Yogi S. Mehmet, seperti Pak Wakil Presiden mantan kita Tri Sutrisno. Saya juga ketemu oleh LSM dan bahkan juga aktivis-aktivis 98 yang menggerakkan reformasi ini. Mereka juga ingin how to reform the reformation. Ini semuanya kalau disatukan menjadi satu, kemudian digerakkan secara bersama-sama, baru bisa didesakkan kepada DPR RI dan MPR bareng-bareng dan rame-rame. Dan kalau memang bareng-bareng, saya salah satu orang yang bersedia menjadi provokator. Kalau ini pertemuan ini merekomendasi petisi perubahan dan sebagainya, saya nomor 2. Oke, kalau saya nomor 2, saya juga termasuk yang sangat mendukung gagasan perubahan ini. Nomor 1 karena ketika tahun 2002 kita menyelesaikan agenda perubahan keempat, kita sebenarnya sudah menyadari bahwa perubahan 1, 2, 3, 4 itu belum selesai. Itulah sebabnya MPR membentuk Komisi Konstitusi pada tahun 2003. Jadi ide untuk perubahan kelima yang digagas oleh DPD bagus sekali. Kalau ditelusuri semua tulisan saya, mulai dari seminggu setelah perubahan di tahun 2002 sampai kemudian disertasi saya, itu jelas perubahan kelima menjadi semacam keniscayaan. Saya hadir di sini hanya untuk mengingatkan ada janji sejarah, ada utang politik MPR untuk kelanjutan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ketika perubahan kedua atau perubahan keempat selesai pada tahun 2002, itu seperti tadi disebut oleh Profesor Jimli, ada pengakuan keinsafan tersendiri bagi anggota MPR. Mereka menyadari ada kelemahan dari hasil perubahan itu. Karenanya mereka lalu membentuk Komisi Konstitusi. Kalau MPR periode 1999 sampai 2004 berhasil menyelesaikan janji Soekarno bahwa ini konstitusi sementara. Nah, MPR periode sekarang menurut saya berkewajiban menindaklanjuti bahwa ada yang belum selesai di 4 perubahan sebelumnya. Kalau ini tidak diselesaikan, ini akan menjadi utang sejarah, akan menjadi janji politik yang tidak terselesaikan di kemudian hari. Kami dari Forum Rektor Indonesia tetap bersedia untuk berpartisipasi untuk memberikan masukan untuk memperbaiki atau membuat Undang-Undang Dasar ini menjadi lebih baik. Soal urgensi perubahan kelima Undang-Undang Pak Bambang Wijoyanto dipersilakan. Semua hal yang tadi dikemukakan cukup baik kontennya, tapi bagaimana itu dirumuskan dalam kerangka kerja operasional. Jadi yang dibutuhkan adalah pertemuan pada hari ini Sarasya Nasional ini harus dijadikan titik awal dan titik balik untuk mendorong perubahan kelima konstitusi. Bagian yang pertama.
kita harus menjadikan momentum hari ini bukan masalah saya, bukan masalah aku, dan bukan masalah kami. Kita harus rumuskan ini menjadi masalah kita. Apakah kita ingin sungguh-sungguh melakukan konsolidasi demokrasi melalui perubahan kelima ini sebagai sebuah solusi dan keterbukaan? Kalau itu diyakini, mari kita tanda tangan komitmen itu, dan besok harus ada tim operasional yang bekerja dengan bahu-membahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan terhadap semua aspek kehidupan kita, termasuk Undang-Undang Dasar, memang perlu dilakukan. Saya ingat waktu saya menjadi sekretaris Komisi Konstitusi, punya kesempatan pergi ke Australia, dan di sana mereka memiliki pusat studi kajian konstitusi. Saya tanyakan juga pada waktu itu ke sana mengapa, dan dikatakan bahwa ya konstitusi adalah supaya menjadi living constitution, mereka itu perlu selalu melakukan amandemen, perubahan terhadap isi pasalnya dan juga praktek-prakteknya, agar supaya kehidupan kita lebih baik dan konstitusi itu menjadi living constitution. Jadi saya dalam kesempatan ini mendukung sepenuhnya amandemen kelima atau perubahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konsensus Sarasehan Nasional, urgensi perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945, konsolidasi demokrasi dan jati diri bangsa, 28 Juni 2011. Pertama, perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kristalisasi berbagai aspirasi segenap masyarakat di seluruh Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang menginginkan penataan kembali tatanan ketatanegaraan kita. Sebagai kristalisasi cita-cita dan kehendak bersama, perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 perlu diperjuangkan bersama-sama dengan penuh keluhuran agar sesegera mungkin dijadikan agenda pembahasan bangsa melalui sidang MPR RI tahun 2011. Kedua, dukungan penuh segenap bangsa Indonesia terhadap perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 semata-mata untuk memperkokoh tatanan ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 3. Usul perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 patut dikumandangkan secara luas, beradab, dan bermartabat sebagai wujud tanggung jawab bersama segenap putra-putri bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Keempat, ide dasar perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 harus didesain secara ideal dan sedapat mungkin menghindari kompromi-kompromi yang potensial melemahkan mekanisme penyelenggaraan negara. Kelima, perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 harus dilandasi semangat dan nilai gotong royong sehingga Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan DPR RI, saya sudah menerima konsensus hasil dari Sarasehan urgensi perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari Sarasehan dalam bentuk konsensus ini dapat menjadi pertimbangan